Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arifuddin, salah satu guru mata pelajaran matematika pada UPT SMA Negeri 3 Parepare. Pada kesempatan ini, saya mewakili LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare dalam ajang apresiasi GTK pada kategori GTK Transformatif untuk Guru Pamong PPG. Video portofolio yang saya buat ini berjudul Pembimbingan Mahasiswa PPG Prajabatan melalui model cerdas, yang merupakan akronim dari Ciptakan Edukator Reflektif, Dedikatif, dan Adaptif di Sekolah. Menjadi guru Pamong senantiasa memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bahwa setiap proses pembimbingan yang dilakukan bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga mendengarkan, menuntun, dan tumbuh bersama. Model cerdas menegaskan bahwa calon guru tidak hanya perlu cerdas secara intelektual, tetapi juga reflektif dalam berpikir, dedikatif dalam bertugas, dan adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Sekolah kami dikenal dengan nama UPT SMA Negeri 3 Parepare. Lokasinya yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau dan asri menjadikan sekolah ini pernah meraih penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Dengan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik, di sekolah inilah para mahasiswa PPG diperkenalkan dengan kondisi nyata sekolah yang dinamis dan inspiratif. Selain sebagai guru Pamong, saya juga diberi beberapa peran dan tanggung jawab di sekolah, diantaranya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, koordinator penilaian kinerja guru, koordinator umum pembelajaran berbasis proyek atau kokurikuler, dan ketua tim penjaminan mutu pendidikan tingkat satuan pendidikan. Berbagai peran ini yang kemudian membantu saya menjelaskan kepada mahasiswa PPG tentang kondisi ekosistem sekolah. Adapun kondisi awal yang melatar belakangi kami memilih model pembimbingan adalah yang pertama, karena variasi latar belakang mahasiswa PPG yang datang ke sekolah kami, baik dari segi pengalaman belajar, kemampuan komunikasi, maupun kesiapan pedagogik mereka. Yang kedua, keterbatasan waktu pembimbingan di sekolah sehingga perlu strategi efektif untuk mengoptimalkan pembimbingan. Yang ketiga, adaptasi mahasiswa terhadap lingkungan sekolah, budaya kerja guru, dan karakter peserta didik di sekolah kami. Kesenjangan antara teori yang diperoleh mahasiswa PPG di kampus dengan realitas di lapangan. Dan yang kelima adalah kecenderungan mahasiswa untuk fokus hanya pada administrasi pembelajaran tanpa menggali refleksi mendalam atas praktik mengajarnya. Tantangan utama yang kami rasakan dalam pembimbingan mahasiswa PPG Prajabatan adalah mengubah peran mahasiswa dari sekedar mengajar menjadi mendidik dengan cerdas dan sepenuh hati. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku Pamong dalam hal ini adalah membimbing mahasiswa menjadi guru profesional yang adaptif terhadap proses mengajar, mengembangkan sikap dedikatif dan empatik. Pada tahap aksi, proses pembimbingan dengan menggunakan model cerdas yang kami maksudkan adalah yang pertama, menciptakan lingkungan kolaboratif antara mahasiswa dan guru Pamong. Yang kedua, menjadi edukator reflektif melalui sesi refleksi setelah praktik mengajar. Harapannya agar mahasiswa mampu melihat kekurangan dan kelebihan dirinya dari sudut pandang profesional. Yang ketiga, reflektif dalam tindakan, yaitu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan nyata siswa. Dan yang keempat, dedikatif, menunjukkan dedikasi dalam pembelajaran, mencakup komitmen, kesiapan, dan empati. Harapannya agar mahasiswa menjadi lebih berkomitmen dan memahami etos kerja seorang guru di sekolah. Yang kelima, yaitu adaptif,
di mana mahasiswa diharapkan memahami kondisi sosial emosional peserta didik, sehingga mereka mampu menyesuaikan pendekatan mengajarnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah sinergi. Tahapan ini kami meminta dan menginstruksikan kepada seluruh mahasiswa PPG untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Hasil atau dampak yang dicapai dari proses pembelajaran dengan menggunakan model cerdas ini adalah bagi mahasiswa PPG, pertama, meningkatnya kemampuan refleksi dan rasa percaya diri dalam mengajar. Yang kedua, menjadi lebih adaptif terhadap kondisi nyata di kelas. Dan yang ketiga, terbentuknya karakter cerdas. Adapun dampak bagi sekolah dan guru pamong adalah, yang pertama, sekolah memperoleh ide-ide baru dalam pembelajaran kreatif dari mahasiswa PPG. Yang kedua, terjadinya transfer praktik baik dari guru ke mahasiswa PPG maupun sebaliknya. Dan yang ketiga, kolaborasi antar guru pamong dan mahasiswa semakin meningkat, sehingga menciptakan iklim pembelajaran yang saling support. Menjadi guru pamong bukan hanya sekedar membimbing mahasiswa untuk mengajar, tetapi menuntun mereka untuk menjadi pendidik yang cerdas, yang mampu berpikir reflektif, bekerja dedikatif, dan beradaptasi dalam setiap perubahan. Model pembimbingan ini juga memperkaya praktik saya sebagai pendidik, bahwa dalam setiap proses membimbing, saya pun ikut dibimbing untuk menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih. Semoga pengalaman ini menjadi praktik baik yang menginspirasi dan bisa direplikasi di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.